Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sudut paruh atau sudut pertengahan. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kegunaan ataupun manfaat kita mempelajari materi sudut paruh ini. Nah, untuk apa sih kita mempelajari sudut paruh ini? Nah, sudut paruh ini berguna atau bermanfaat untuk menghitung nilai sudut yang tidak istimewa. Misalnya, sudut 15 derajat ataupun sudut 22,5 derajat. Nah, itu bisa kita hitung menggunakan sudut paruh ini. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan terlebih dahulu kompetensi apa saja sih yang harus kalian capai dan juga tujuan pembelajaran untuk materi kita hari ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih, sinus dan kosinus. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sesuai dengan indikator yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu menentukan rumus trigonometri sudut paruh. Yang kedua, menggunakan rumus trigonometri sudut paruh untuk menentukan nilai sudut tertentu. Dan yang terakhir yaitu memecahkan permasalahan berkaitan dengan rumus sudut paruh. Nah, itu merupakan kompetensi dasar yang harus kalian capai dan juga tujuan untuk pembelajaran hari ini. Nah, setelah itu, sebelum kita menginjak ke materi inti, nah di sini kita akan mengulas kembali mengenai materi sebelumnya, yaitu mengenai apa? Mengenai sudut rangkap ataupun sudut ganda. Nah, yang merupakan materi prasyarat juga untuk sudut paruh ini. Nah, sudut ganda tersendiri, jika kita ingat, yaitu merupakan penjumlahan dua sudut yang sama besar. Nah, di sini ada rumus-rumusnya, yaitu rumus untuk sin 2 theta, cos 2 theta, dan juga tangen 2 theta. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Nah, setelah ini kita akan menginjak ke materi inti, yaitu mengenai sudut paruh. Apa itu sudut paruh? Paruh merupakan setengah ataupun setengahnya. Jadi sudut paruh merupakan setengah dari sudut sebelumnya. Misalnya, di sini kita mempunyai sudut theta. Berarti sudut paruhnya adalah setengah dari theta, yaitu setengah theta. Nah, di sini kita akan belajar mengenai 3 identitas, yaitu sin setengah theta, cos setengah theta, dan juga tangen setengah theta. Mulai dari sin setengah theta. Untuk sin setengah theta ini kita berangkat dari rumus sudut rangkap cos, yaitu cos 2 theta. Cos 2 theta sama dengan kita ambil yang memiliki unsur sin. Berarti 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta. Nah, kita pakai rumus yang ini. Lalu bagaimana? Nah, di sini kan kita membutuhkan sin. Berarti kita pindahkan saja sinnya ke ruas kiri, cos 2 tetanya ke ruas kanan. Tapi ingat ya, di sini konsepnya bukan pindah ruas, tetapi kedua ruas itu dijumlahkan ataupun dikurangi dengan unsur tertentu. Nah, maka akan menjadi 2 sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi cos 2 theta. Nah, lihat sama kan bentuknya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita operasikan sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi cos 2 theta dibagi 2 gitu. Nah, selanjutnya di sini kita kan membutuhkannya itu sin, bukan sin kuadrat. Maka agar kuadratnya hilang, kita akarkan kedua ruas. Itu sin kuadrat jika diakarkan menjadi sin theta. Nah, sedangkan 1 dikurangi cos 2 theta per 2 jika diakarkan menjadi akar dari 1 dikurangi cos 2 theta. Nah, karena akar berarti nilainya itu bisa positif, bisa juga negatif. Nah, berarti di sini ada plus minus 1 dikurangi cos 2 theta per 2. Nah, di sini kita baru menemukan sin tetanya ya, baru menemukan sin teta.
maka untuk menjadi sin setengah theta kita kalikan setengah yang ada unsur tetanya. Berarti sin tetanya dikali setengah, cos 2 tetanya juga kita kalikan setengah, sehingga menjadi sin setengah theta sama dengan plus minus akar dari 1 dikurangi cos theta. Nah, kan cos 2 theta itu setengahnya itu adalah cos theta maksudnya, dibagi 2. Nah, maka ini adalah rumus untuk sin setengah theta. Coba catat ya. Nah, karena di sini ada plus minus, artinya nilainya bisa positif ataupun negatif, maka kita mengingat kembali sin itu di kuadran 1, 2, 3, dan 4 itu akan bernilai apa. Nah, untuk sin bernilai positif jika berada di kuadran 1 dan 2. Untuk bernilai negatif itu jika berada di kuadran 3 dan juga 4. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya yaitu cos setengah theta. Untuk cos setengah theta ini juga kita bisa dapat dari rumus cos 2 theta, yaitu cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Nah, kalian masih ingat kan rumusnya ini? Rumus cos yang ini? Nah, kita akan berangkat dari rumus ini. Seperti biasa, kita ubah bentuknya menjadi 2 cos kuadrat theta sama dengan 1 ditambah cos 2 theta. Nah, sama saja kan bentuk yang ini dan bentuk yang ini. Nah, tinggal seperti biasa kita operasikan menjadi cos kuadrat theta sama dengan 1 ditambah cos 2 theta. Nah, seperti ini dibagi 2 karena kedua ruas dikali setengah atau dibagi 2. Nah, setelah ini kita akarkan saja kedua ruasnya menjadi cos theta sama dengan plus minus. Nah, hati-hati ya, plus minusnya tertinggal. Akar dari 1 ditambah cos 2 theta dibagi 2. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan rumus cos theta. Sekarang kita ubah menjadi setengah theta, di mana semua unsur yang memiliki tetanya itu kita dikali setengah, yaitu menjadi cos setengah theta sama dengan plus minus akar dari 1 ditambah ini dikali setengah menjadi cos theta saja dibagi 2. Nah, inilah rumus dari cos setengah theta. Nah, di sini ada plus minus juga, berarti kita harus memiliki catatan bahwa nilai cos untuk positif itu ada di kuadran 1 dan juga kuadran 4. Untuk nilai cos negatif ada di kuadran 3 dan juga di kuadran 2. Yang terakhir yaitu rumus tan setengah theta, dimana kita tahu rumus tan itu sama dengan sin theta dibagi cos theta. Nah, maka dari itu untuk tan setengah theta itu sama dengan sin setengah theta dibagi cos setengah theta. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tadi kan kita sudah tahu sin setengah theta itu berapa, cos setengah theta itu berapa rumusnya. Tinggal kita substitusikan saja menjadi sama dengan plus minus sin setengah theta itu 1 dikurangi cos theta dibagi 2. Sedangkan untuk cos setengah theta itu plus minus akar 1 ditambah cos theta dibagi 2. Nah, di sini ada akar 2, di sini juga ada akar 2. Maka sudah kita bagi saja menjadi 1. Jadi kita bisa menulisnya plus minus akar 1 dikurangi cos theta dibagi 1 ditambah cos theta. Nah, ini rumusnya untuk tan setengah theta. Nah, ini rumus untuk tan setengah theta. Jangan lupa ini ada plus minus, berarti kita harus mengingat kembali bahwa tan itu akan bernilai positif jika ada di kuadran 1 dan juga 2. 1 dan juga 3. Nah, untuk tan bernilai negatif itu ada di kuadran 2 dan juga 4. Lanjut, untuk rumus tan setengah theta ini
bisa kita kembangkan menjadi dua rumus. Nah, yang pertama di sini kita tulis lagi rumus tan setengah theta adalah ini. Nah, maka kita akan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 1 dikurangi cos theta diakarkan. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita operasikan pembilang dikali pembilang, penyebut juga dikali penyebut. Maka akan menghasilkan 1 dikurangi cos theta dibagi akar dari 1 dikurangi cos kuadrat theta. Nah, dari mana 1 dikurangi cos kuadrat theta? Nah, ini tinggal kalikan saja 1 ditambah cos theta dikali 1 dikurangi cos theta. Nah, tapi masih dalam bentuk akar. Nah, setelah ini kita sederhanakan. Lihat di sini ada rumus akar dari 1 kurangi cos kuadrat theta. Nah, kita ingat kembali identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat theta. Di sini ya, sin kuadrat theta itu akan sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat theta. Nah, kita akarkan kedua ruasnya, maka akan menghasilkan sin theta sama dengan akar dari 1 dikurangi cos kuadrat theta. Nah, ini sama kan dengan ini? Maka kita bisa mensubstitusikan sin theta menjadi penyebutnya. Jadi sama dengan 1 dikurangi cos theta dibagi sin theta. Nah, ini untuk rumus yang kedua. Nah, untuk rumus yang ketiga itu kita bisa dapatkan dengan cara yang sama, di mana nanti tan setengah theta yang ini dikalikan dengan akar dari 1 ditambah cos theta. Nah, itu coba kalian buktikan sendiri, nanti akan menghasilkan tan setengah theta sama dengan sin theta dibagi 1 ditambah cos theta. Nah, ini untuk rumus yang ketiga. Maka dari itu, rumus tan setengah theta itu ada 3. Yang ini, juga yang ini. Kalian tinggal pilih saja nanti ya. Sekarang kita beranjak ke contoh soal. Di sini ada soal tentukan nilai dari sin 15 derajat. Nah, untuk penyelesaian itu yang pertama kita tuliskan dulu sin 15 derajat. Nah, 15 derajat itu merupakan setengahnya dari berapa? 30 derajat kan? Maka ini dapat ditulis menjadi sin setengah dari 30 derajat. Yang artinya tetanya adalah 30 derajat. Nah, kita ingat-ingat bahwa tadi rumusin itu ada yang positif dan juga ada yang negatif. Lihat di sini tetanya 30. 30 itu berada di kuadran berapa? 1 kan? Nah, berarti untuk sin di kuadran 1 itu bernilai positif. Jadi kita ngambil rumusnya yang positif. Sama dengan rumus sin tadi seperti apa? Akar dari 1 dikurangi cos theta dibagi 2. Dengan tinggal substitusikan saja tetanya. Akar dari 1 dikurangi cos 30 derajat dibagi 2. Nah, kalau sudah seperti ini sama dengan 1 dikurangi cos 30 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3, jangan lupa dibagi 2. Nah, lalu kita pindahkan ke sini saja ya. Ini akan sama dengan akar dari, kita samakan penyebutnya per 2. 2 dibagi 1 dikali 1 adalah 2 dikurangi akar 3 dibagi 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ini tinggal akar 2 dikurangi akar 3 per 2 dikali 1 per 2. Akan sama saja kan seperti ini. Nah, sama dengan akar dari
2 dikurangi akar 3 dibagi 4. Nah, di sini akar 4 bisa diakarkan menjadi 2 sehingga setengah akar 2 dikurangi akar 3. Nah, ini adalah nilai dari sin 15 derajat. Untuk soal yang kedua, di sini ada diberikan nilai sin A sama dengan negatif 12/13. Sedangkan A ada di kuadran 3. Maka hitunglah cos setengah A. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama, untuk mengetahui cos setengah A itu, kita tuliskan rumusnya dulu, takutnya lupa. Cos setengah A itu sama dengan plus minus akar dari 1 ditambah cos A per 2. Nah, ingat-ingat ya, ini rumusnya. Nah, berarti kita membutuhkan nilai cos A. Sedangkan di sini ada sin A, maka seperti biasa kita harus menggambar segitiga siku-siku untuk menemukannya. Nah, ini segitiga siku-siku. Misalkan ini A. Sin A itu 12/13. Berarti sin itu depan per miring. 12/13. Nah, maka untuk mencari sisi yang lainnya itu sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan akar dari 169 dikurangi 144 sama dengan akar dari 25, yaitu 5. Nah, itu untuk sisi yang ini 5. Sudah ketemu sisinya yaitu 5. Nah, maka setelah itu kita tinggal cari cos A-nya. Nah, nilai cos A. Cos A-nya itu berapa? Ingat, ini kuadran 3. Jadi nilai cos di kuadran 3 itu adalah negatif. Jadi nilai cos A itu sama dengan negatif samping per miring 5/13. Nah, ini untuk nilai cos A-nya. Nah, setelah itu kita tinggal mensubstitusikan nilai cos ini ke rumus cos setengah A. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu cos setengah A itu bernilai negatif atau positif. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Katanya A itu ada di kuadran 3. Nah, untuk interval sudut kuadran 3 itu berarti berkisar dari 180 derajat sampai 270 derajat. Maka A-nya itu lebih besar dari 180, lebih kecil dari 270. Nah, ini untuk A-nya. Bagaimana untuk setengah A? Tinggal kita bagi 2 saja semuanya. Bagi 2. Berarti A dibagi 2. 180 bagi 2, 90 derajat. 270 dibagi 2, 135 derajat. Nah, ini 90 derajat sampai 135 derajat itu ada di interval ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Nah, jadi untuk setengah A itu berada di kuadran 2. Untuk cos di kuadran 2 itu bernilai negatif. Maka untuk cos setengah A itu kita substitusikan rumusnya. Tadi nilainya negatif. Nah, negatif akar dari 1 ditambah cos theta cos alpha ya. Soalnya ininya alpha. Cos alpha per 2. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal disubstitusikan sama dengan negatifnya, kalau ketinggalan akar 1 ditambah negatif 5/13 dibagi 2. Seperti itu. Nah, setelah itu sama dengan negatif. Seperti biasa ininya disamakan dulu penyebutnya. Berarti jadi 13 dikurangi 5/13. Langsung dikalikan saja ya, kali 1/2. Nah, sama kan bentuknya? Seperti itu. Nah, setelah itu tinggal dikalikan negatif
13 kurangi 5, 8 per 13 dikali 2. Nah, bisa kan seperti ini. Ini tinggal 8 dibagi 2 berapa? 4 seperti itu. Nah, setelah itu 4 ini bisa diakarkan menjadi 2 sama dengan negatif 2 per akar 13. Nah, seperti itu. Ini bisa dirasionalkan, kita kalikan saja akar 13 per akar 13 menjadi negatif 2 per 13 akar 13. Nah, ini adalah hasil akhirnya dari cos setengah alfa. Alhamdulillah, untuk materi hari ini telah tersampaikan semuanya. Nah, untuk kesimpulannya, mari kita bahas dari awal, dari rumus sin setengah theta. Untuk rumus sin setengah theta itu sama dengan plus minus akar dari 1 dikurangi cos theta per 2. Nah, sedangkan untuk cos setengah theta itu plus minus akar dari 1 ditambah cos theta per 2. Yang terakhir ada tan setengah theta. Nah, tan setengah theta ini ada 3 rumusnya. Yang pertama yaitu plus minus akar dari 1 dikurangi cos theta per 1 ditambah cos theta. Nah, yang kedua itu ada sin theta per 1 ditambah cos theta. Yang ketiga ada 1 dikurangi cos theta per sin theta. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian pelajari mengenai rumus perkalian kepenjumlahan dan penjumlahan keperkalian ekspresi trigonometri. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.